Saya kira cuma saya saja ya yang heran ya ketika anak dari Pak Jokowi seperti Kaesang dan bahkan juga Gibran tiba-tiba menghilang. Ya tepatnya setelah Pak Jokowi purna tugas dan selebihnya ketika Pak Jokowi masuk sebagai finalis dari OSISI ORPI sebagai pemimpin terkorup. Kita lihat bahkan dari berita-berita yang diberitakan oleh media-media tidak memberitakan Gibran dan bahkan Kaesang. Saya pun mencari-cari di Google misalkan, mencari media pemberitaan terbaru dari Gibran dan Kaesang, bahkan juga tidak ada. Nah, yang terakhir pada saat lalu memang ada pemberitaan dari Gibran, setidaknya ada pemberitaan Gibran membatalkan kunjungan makan bergizi gratis. Nah, kira-kira ada apa ya? Tiba-tiba Kaesang dan Gibran seolah-olah menghilang, tidak ada kabarnya, dan bahkan dari update di channel resmi dari Gibran Rakabuming Raka itu diunggah pada tanggal 27 Desember dan bahkan di situs resminya berita paling akhir diunggah 30 Desember. Nah, ada apa kira-kira ya? Bahkan dari Murtadawan juga heran-heran setidaknya terkait Gibran dan bahkan Kaesang tidak ada pada pemberitaan ya. Ya sangat aneh sekali di mana Gibran itu adalah wakil presiden dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika dilantik, bahkan Gibran langsung gaspol ya, dan bahkan menguji coba makan bergizi gratis dimanapun tempatnya, meninjau proyek-proyek dan lain sebagainya. Tetapi saat ini jarang terlihat ya. Justru yang saat ini selalu nampak atau selalu hadir di pemberitaan adalah bapaknya. Kalau bapaknya masih menjadi magnet tersendiri ya di pemberitaan manapun. Ya terlebih pada saat lalu Pak Jokowi hadir di pernikahan putri dari Akbar Tanjung dan bahkan juga bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Selang beberapa hari bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dan bahkan juga menanggapi terkait OSISI ORPI, menanggapi terkait pemecatan, menanggapi STY dipecat dan lain sebagainya. Jadi saat ini tertutupi lah setidaknya oleh berita-berita dari Pak Jokowi atau seperti apa, kita juga tidak tahu ya. Nah, bahkan dikomentari oleh Murtadawan, ada apa dengan Gibran? Tahun 2025 sudah berjalan 16 hari, Wapres belum kelihatan muncul di publik. Per detik ini di situs resminya berita paling akhir diunggah 30 Desember. Di channel YT resminya video terakhir diunggah pada 27 Desember. Sekarang agenda kunjungan ke Ambon dan Papua juga batal. Ya, pada saat lalu memang ada pemberitaan Gibran dijadwalkan akan berkunjung, yaitu memantau makan bergizi gratis, tetapi dibatalkan karena ada urusan kenegaraan yang mendesak, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan yang cukup unik ya, yang jadi sorotan warganet, yaitu postingan dari Puan Maharani. Nah, di sini banyak video-video, yaitu terkait pertemuan antara Mbak Puan dengan Zulkifli Hasan dan bahkan juga pertemuan dengan Bahlil Lahadalia, bertemu dengan Surya Paloh, bertemu dengan Muhaimin Iskandar, bertemu dengan petinggi P3 dan lain sebagainya, tetapi di situ tidak ada Kaesang. Wah, ini ada apa kira-kira ya? Tidak ada Kaesang, tidak ada Gibran, dan tidak ada Pak Jokowi. Dari ketiga keluarga tersebut, dari video yang beredar yang diposting oleh Mbak Puan, tidak ada ketiga nama tersebut di dalam postingan video. Nah, ini ada apa? Apakah ini kesengajaan atau seperti apa? Nah, tapi menurut saya memang disengaja ya seperti itu, karena kalau kita lihat manuver pada saat lalu juga Mbak Puan Maharani sudah meminta maaf setidaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, terkait ada kader yang melanggar konstitusi, tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini videonya. Kalau kita lihat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, dari sini bertemu dengan Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, AHY, P3 dan lain sebagainya, tetapi tidak ada Ketua Umum PSI ya. Wah, kayaknya sudah mulai ya setidaknya serangan balasan dari Mbak Puan Maharani. Kalau kita lihat pada pemberitaan saat lalu, Mbak Puan Maharani dan Bambang Pacul itu bermain dua kaki dan lain sebagainya, padahal menurut saya tidak lah. Menurut saya
PDIP tetap solid lah, tetap solid. Kalau tidak solid, tidak mungkin lah PDIP bisa mendominasi setidaknya pada pilkada serentak 2024. Tidak mungkin mendominasi kalau tidak kompak dan solid. Ya, kalau kita lihat hanya di Pilpres saja. Di Pilpres itu PDIP masih kaget lah dengan manuver Pak Jokowi. Sangat kaget, dan kemungkinan kader-kader di bawahnya dan kemungkinan juga tidak menduga Pak Jokowi akan melakukan seperti itu. Jadi ya, suara Ganjar hanya memperoleh 16% menurut saya itu berkat manuver dari Pak Jokowi pada saat lalu ya. Ya memang sih sampai saat ini juga masih menjadi topik hangat ya. Apalagi ditambah dari rilisan OSISI Orpi terkait manuver-manuver Pak Jokowi pada saat lalu seperti pelemahan KPK, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang setidaknya meloloskan Gibran maju sebagai cawapres walaupun belum cukup usianya. Itu juga sampai saat ini pun juga masih menjadi perbincangan yang hangat ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Rujak Tingur, sepertinya Mbak Puan ini sudah dianggap anak keluarga dekat sama Pak Prabowo. Semoga Indonesia lebih baik. Keutuhan dan persatuan, benarkah utuh? Benarkah bersatu? Pertanyaan besar yang sungguhnya sulit dijawab. Keutuhan persatuan dan berbangsa, tapi hukum harus tetap berjalan dan ditegakkan. Kalau keutuhan bangsa, mohon melihat ke bawah. Nah, itu sepakat. Pandangan Mbak Puan seperti ini mengalir dari almarhum Taufik Kemas yang merupakan titisan dari nilai-nilai GMNI-nya. Penganut paham nasionalisme dari Bung Karno, maju terus Mbak Puan. Persatuan bangsa itu memang hal yang penting, tapi penegakan keadilan juga nggak kalah penting. Selalu berdiri di atas kebenaran dan tidak pernah berkompromi dengan kejahatan dalam segala bentuknya. Bener Mbak, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting. Tapi kalau korupsi, kolusi, nepotisme, dan supremasi hukum tak menjadi skala prioritas untuk dibereskan oleh elit-elit politik negeri ini, maka republik ini tak akan mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Ya, oke lah Mulyono, kalau bisa dirangkul aja Mbak Puan. Saya jadi ingat pada saat lalu ya. Memang ketika Pak Jokowi purna tugas itu akan kehilangan powernya lah setelah purna tugas ya. Apakah ini ya setidaknya yaitu Kaisang saat ini sadar ketika Pak Jokowi sudah tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuasaan dan lain sebagainya. Akhirnya Kaisang jarang muncul ke publik, jarang melakukan gimmick-gimmick. Biasanya kan Kaisang itu sangat pandai sekali lah melakukan gimmick-gimmick politik dan lain sebagainya. Tetapi saat ini jarang terlihat dan bahkan terlihat menghilang ya. Seperti apa? Seperti pada saat lalu ketika Kaisang ramai terkait pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Itu juga Kaisang terlihat menghilang ya. Terlihat menghilang. Dan hal ini juga hampir sama, Kaisang dan Gibran bahkan juga terlihat menghilang, dan bahkan dari pemberitaan pun juga tidak ada. Kaisang dan Gibran dari pemberitaan pun tidak ada. Entah apa ini ya maksudnya ya, ada fenomena apa ya. Politikus PDIP Adian Apitupulu mengatakan bahwa Joko Widodo akan menjadi orang biasa setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober. Adian menyebut Jokowi akan kehilangan powernya. Sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa, ujar Adian dalam acara Rakyat Bersuara membaca fenomena agak lain di iNews pada 17 September yang lalu. Setelah lengser dari kursi kekuasaan, kata Adian, fasilitas yang didapat Jokowi dan keluarga hanyalah sebatas perlindungan pasukan pengamanan pas Pampres. Fasilitas yang didapat hanya perlindungan pas Pampres terhadap dirinya dan keluarga, hanya itu saja. Ya, akhirnya ucapan Adian juga satu persatu mulai terbukti ya. Dan saat ini bahkan Gibran dan bahkan Kaisang terlihat menghilang ya.